desa itu berarti itu kok Derek itu mau kayak apa juga? Sementara
Suaranya. Bertanya, lah kamu nih, aku kan nggak mikir no, sampai ini ya, aku kamu tak peduli. Pemerintah. Di mana salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan adalah tertib administrasi yang baik dan benar sebagai penunjang ataupun pendukung pencapaian tujuan gerakan PKK. Untuk mewujudkan tertib administrasi tersebut dibutuhkan upaya penyempurnaan dengan mengacu pada pedoman pengadministrasian hasil Rakenas 10 tahun 2025. Tujuan dilaksanakan pembinaan administrasi 10 program pokok PKK tim penggerak PKK Desa Kelurahan Binaan adalah untuk mencari solusi yang paling mudah, ringkas dan dapat dipahami oleh tim penggerak PKK Desa Kelurahan Binaan secara baik dan benar sesuai hasil Rakenas ke-10. Selain tujuan tersebut, diharapkan kesamaan persepsi ataupun pemahaman terhadap materi administrasi 10 program pokok PKK serta terjadi interaksi tanya jawab antara narasumber dan peserta pembinaan terhadap apa-apa yang kurang dipahami sehingga nantinya mampu meneruskan kepada kader-kader yang lain di masing-masing daerah. Dan tim penggerak PKK Kabupaten akan mengadakan Monef secara langsung ke daerah yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2026. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini akan dilaksanakan juga sosialisasi Posyandu 6 SPM dari tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo. Semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan Posyandu di wilayah masing-masing. Untuk kasih PMD Kecamatan Nguter, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Laban, serta Ketua Pokja 4 Desa Laban Kecamatan Mojolaban, mohon nanti untuk bisa berkoordinasi dengan tim pembina Posyandu tingkat kabupaten dalam persiapan pelaksana lomba Posyandu 6 SPM tingkat provinsi. Semoga nanti Kabupaten Sukoharjo bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kiranya yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembinaan administrasi 10 program pokok PKK bagi tim penggerak PKK Desa Kelurahan Binaan tahun 2026, saya nyatakan dimulai. Sekian, terima kasih. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sosialisasi Posyandu 6 SPM oleh tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo. Waktu sepenuhnya kami persilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin, izin Bu Ketua Tim Pembina PKK dan Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas dan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo. Ya, terima kasih. Yang kami hormati juga tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati juga dari tim PKK Kecamatan yang hadir pada hari ini dan selama 4 hari ke depan. Yang kami hormati juga dari tim PKK Desa atau Kelurahan yang nanti akan menerima materi tentang pembinaan administrasi 10 program pokok PKK. Sebelumnya kami di sini izin mewakili dari tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo yang dalam kesempatan ini terima kasih sudah difasilitasi oleh tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo dalam mensosialisasikan implementasi Posyandu 6 SPM. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya boleh pantun buatan Bapak Ibu. Duh, saya kok lupa catatannya. Jalan-jalan ke Sukoharjo. Jangan lupa membeli sayur. Posyandu dan PKK semangat kerja demi Sukoharjo yang lebih makmur. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu yang diberikan juga terbatas, kita langsung masuk ke inti materi. Jadi saya di Sekretariat Tim Pembina Posyandu ingin sedikit memaparkan tentang transformasi Posyandu menjadi 6 SPM. Kenapa ini penting? Karena implementasi di desa Posyandu hampir selalu beririsan dengan PKK. Maka dari itu kami berinisiatif agak sedikit ngerepoti PKK Kabupaten pada hari ini untuk kita bisa menyampaikan sosialisasi Posyandu 6 SPM yang dihadiri luring oleh 4 kecamatan pada ini perwakilan dan secara daring kepada kader Posyandu se-Kabupaten Sukoharjo. Turut juga melaporkan bahwa secara kelembagaan sebenarnya sudah terbentuk seluruh tim pembina baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Dan juga sudah terbentuk pula kepengurusan sebanyak 1.218 Posyandu dengan format 6 SPM. Sekut next materinya, bisa di next. Juga sekaligus menyapa yang sudah masuk dalam Zoom kami, pengurus Posyandu nanti 6 SPM. Dasar hukumnya kita berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, Posyandu bertransformasi menjadi 6 standar pelayanan minimal. Artinya apa? Di sini Posyandu benar-benar dikembalikan fungsinya menjadi pos pelayanan terpadu. Terpadu berarti tidak hanya di bidang kesehatan. Next. Nah, transformasi ini standar pelayanan yang diberikan oleh Posyandu di desa kelurahan menjadi ada 6 bidang standar pelayanan. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang Trantri Bumlinmas, dan bidang sosial. Mungkin yang mengikuti Zoom lebih jelas ya untuk gambarnya. Nanti tetap ada link materi yang bisa di-download. Next. Nah, tugas-tugas pengurus Posyandu berdasarkan masing-masing bidang nanti juga di slide berikutnya akan kami jelaskan secara lebih detail. Jadi ada 6 bidang dalam Posyandu nanti yang menangani hampir seluruh kebutuhan masyarakat di desa. Intinya apa Bapak Ibu? Posyandu diharapkan hadir selangkah lebih dekat dengan masyarakat.
yang dulunya kebutuhan terkait bidang-bidang ini masyarakat langsung mengakses kepada pemerintah desa, kader posyandu diharapkan bisa mendekatkan layanan hingga ke tingkat RW atau dusun biasanya posyandu itu berada. Lanjut, next. Di sini mohon izin saya mewakili tim pembina Kabupaten Sukoharjo yang kebetulan sudah lengkap dari beberapa masing OPD. Tim pembina posyandu ada di setiap tingkat, ada di tingkat desa kelurahan juga. Jadi nanti kader tidak bekerja sendirian. Hasil laporan yang dicatat oleh kader nanti akan dilaporkan kepada tim pembina di tingkat desa kelurahan untuk ditindaklanjuti ke tim pembina yang di atasnya. Lanjut, next. Inilah susunan pengurus kader posyandu dengan format baru 6 SPM, minimal ada 6 kader Bapak Ibu. Jadi selain ada ketua, sekretaris dan bendahara, juga ada masing-masing ketua bidang. Alhamdulillah Sukoharjo sudah 100% terpenuhi semua di 1218 titik posyandu. Nah, kita tinggal menunggu terbitnya nomor registrasi dari Kemendagri. Ini mungkin baru capaian 100% tingkat nasional. Rata-rata kabupaten itu hanya mendaftarkan kepengurusan kelembagaannya hanya dari mungkin 20 atau 30 dulu. Tapi insya Allah kita sepakat di tim pembina posyandu kita bisa optimal 100% tahun ini, dan rencananya mohon izin kita juga nanti akan launching serentak 6 SPM pada tanggal 23 Juli berbarengan dengan peringatan hari 23 Juni berbarengan dengan HKG PKK. Lanjut, next. Nah, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ada 6 meja pelayanan di bidang, 6 bidang di posyandu, tapi khususon ini untuk yang bidang kesehatan tetap ada 5 langkah. Jadi totalnya itu kira-kira posyandu dengan wajah baru ada 10 meja di ruang posyandu. Lanjut. Next. Ya, bawah lagi. Next. Nah, alur tindak lanjutnya seperti yang tadi kami sampaikan, dari kader mengkolektifkan data, masuk ke tim pembina atau di tingkat pemerintah desa, terus diteruskan kepada OPD terkait. Lanjut. Nah, kita sekarang masuk pada masing-masing bidang ya Bapak Ibu. Saya mohon izin ya, mungkin untuk bidang yang baru oleh posyandu akan disampaikan oleh Sekretariat Nawan ya. Tapi nanti khusus yang bidang kesehatan yang sudah ada lebih lama karena implementasinya agak banyak, nanti biar Bu Haryati izin membantu menyampaikan ya. Untuk bidang pendidikan, tugasnya adalah terkait PAUD, pendataan, juga literasi di desa. Adanya perpustakaan desa. Jadi minimal kader menginformasikan bahwa ada perpustakaan di tingkat desa. Kemudian juga akses pendidikan yang lain yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, itu nanti lebih jelasnya bisa ada link download materinya nanti di akhir slide. Lanjut. Nah, peran kader juga mensosialisasikan terkait wajib belajar 13 tahun dan juga mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan, misal ada yang ingin mengurus KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau informasi terkait kejar paket A, B, dan C. Kira-kira seperti itu nanti yang dilakukan oleh kader posyandu di bidang pendidikan. Lanjut. Ya, alurnya seperti ini, dari kader dihimpun oleh dari masyarakat yang datang ke meja pelayanan, kemudian didata permohonannya oleh kader dan akan diverifikasi oleh kader bersama pemerintah desa. Apabila datanya sesuai dan bisa dilanjutkan ke OPD atau dinas-dinas terkait. Di sini ada Dinas Pendidikan dan Dispor Arsip dan Dinas Kominfo, kalau tidak salah di bidang pendidikan. Lanjut. Nah, alurnya seperti ini, bahwa visualisasinya dari masyarakat yang datang,
verifikasi oleh kader dan pemerintah desa, baru tindak lanjut ke OPD. Next, untuk bidang kesehatan ini karena terkait nyawa, jadi saya tidak berani menyampaikan, mungkin bisa dibantu oleh Bu Haryanti mawon nggih. Kepada Ibu Haryanti nanti untuk bidang yang lain saya bisa. Kesehatan dulu aja Bu, nanti kembali ke saya. Terima kasih. Mohon izin Ibu, kami berdiri di sini Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi dari Posyandu 6 SPM, ini berlanjut kami di bidang SPM di bidang kesehatan. Nanti karena 6 SPM tersebut kan dari bidang pendidikan sampai selesai sampai ke sosial, ini kami yang di bidang kesehatan. Mohon izin Ibu, Bapak, ini untuk bidang kesehatan itu masih sama sebenarnya. Tapi kalau dulu itu kan meja, sekarang untuk di bidang kesehatan itu dengan langkah, 5 langkah. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Rangga, bahwa di Posyandu itu nanti 6 SPM mejanya, jadi kalau secara mejanya tambah 5, yang 5 dari unsur di bidang kesehatan, ditambahkan 5 dari 5 SPM lainnya kecuali bidang kesehatan. Untuk kader nanti Pak Rangga akan menyampaikan kader yang di bidang pendidikan, sosial, seperti itu. Kalau yang di bidang kesehatan tetap melaksanakan dengan sesuai siklus hidup. Jadi sasarannya sesuai sasaran siklus hidup. Seperti di sini Posyandu dengan layanan tugas kader Posyandu 6 SPM. Di sini sasarannya adalah siklus hidup. Semua sasaran masuk di sasaran Posyandu siklus hidup. Dengan langkahnya 5 langkah. 5 langkah tersebut mungkin saya sampaikan. Langkah pertama itu adalah pendaftaran. Ini yang bertugas adalah Ibu Kader. Langkah pertama adalah pendaftaran. Jadi sama, semua Ibu sasaran tersebut membawa buku sesuai kalau balita ya buku KIA, Ibu hamil buku KIA. Jadi tidak dipisah-pisahkan, tetap sama masuk di langkah 1. Kemudian yang kedua itu adalah di langkah kedua. Jadi langkah kedua tersebut, langkah kedua ini adalah penimbangan dan pengukuran. Nah, kalau di balita, kalau mungkin dulu identiknya hanya balita saja, Bu. Nah, di sini di langkah kedua itu untuk pengukuran, baik itu kalau di balita mesti antropometri. Kemudian nanti kalau ibu hamil itu juga sesuai dari berat badan, kemudian lila sesuai dengan petunjuk yang ada di form. Kalau ini kita jelaskan kan banyak, cuman ini nanti langkah-langkahnya. Ini karena kita sosialisasi langkahnya. Kalau secara teknis, panjenengan kemarin juga sudah diinformasikan dari Puskesmas, nanti dibimbing dari Dinas Kesehatan dan teman-teman Puskesmas. Nah, langkah kedua tadi itu adalah penimbangan dan pengukuran. Kalau remaja juga diukur lilanya, berat badan, tinggi badan, seperti itu. Jadi sesuai juknisnya. Ini dilaksanakan oleh kader. Langkah kedua. Kemudian langkah ketiga itu adalah pencatatan atau plotting. Di sini tidak hanya ibu kader saja. Nanti didampingi dari tenaga kesehatan. Bisa Bu Bidan Desa, bisa tim desa yang ada di situ, mungkin petugas gizi hadir atau tim desa yang lain. Nanti di situ meja atau langkah ketiga itu didampingi dari tim kesehatan. Karena perlu adanya validasi plotting tersebut. Kalau salah memasukkan bisa nanti menjadikan angka nanti stunting di Posyandu jenengan bisa nanti
bisa tinggi kalau itu tidak sesuai, kan seperti itu. Kemudian kalau secara pengukuran, penimbangan, nanti secara teknis, saat ini juga alhamdulillah kita sampaikan juga pelatihan atau orientasi 25 kompetensi kader Ibu, dan ini sudah angkatan ke-7 yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi semua kader diorientasi untuk 25 kompetensi dasar kader. Kemudian langkah keempat, ini langkah keempat, next. Nah, ya, lagi. Nah, langkah keempat. Nah, seperti alurnya, sama. Agak naikkan sedikit biar ibu-ibu kelihatan. Nah, langkah keempat adalah pelayanan kesehatan. Setelah dicatat hasilnya tadi mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di sini bisa itu adalah yang melaksanakan tenaga kesehatan. Tapi juga dibantu kader mendampingi. Misalkan di situ untuk pelayanan kesehatan ibu hamil untuk pemeriksaan ANC-nya. Kemudian untuk remaja mungkin juga ada pemeriksaan pas saat itu HB di situ. Jadi itu adalah pelayanan yang khusus kesehatan. Itu langkah keempat. Jadi mengetahui hasil tersebut. Setelah mengetahui hasil tersebut dilanjutkan langkah kelima. Langkah kelima yaitu dengan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan ini adalah yang melaksanakan juga kader, tapi juga bisa didampingi dari tenaga kesehatan. Jadi kader harus mempunyai kompetensi untuk melaksanakan edukasi ataupun penyuluhan. Dan setelah itu langkah dari 1 sampai langkah 5 sudah dilaksanakan, ini sesuai dengan bidang kesehatan, bisa dilaksanakan juga untuk tersendiri. Jadi kegiatan yang biasanya untuk kegiatan yang berkumpul itu tetap masih karena nanti mendapatkan edukasi sesuai gizinya apa. PMT ini juga tetap masih di sini. Next berikutnya. Kalau langkahnya kan tetap sampai langkah 5. Nah, itu yang penting nanti mungkin kalau ada pertanyaan karena nanti waktunya kita kan tidak lama. Kalau secara teknis kita kan secara komplit nggak bisa untuk waktu yang secepat ini. Secara langkah itu ibu-ibu semuanya. Jadi masih sama, tapi tetap namanya ini adalah langkah dengan sasaran seluruh siklus hidup. Jadi sasaran di Posyandu tidak hanya 6 SPM itu saja, tapi yang siklus hidup tersebut itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan dengan datang ke Posyandu 6 SPM. Mari nanti kita bareng-bareng untuk melaksanakan 6 Posyandu SPM ini. Semoga Sukoharjo bisa launching semuanya untuk Kabupaten Sukoharjo 6 SPM bisa terlaksana. Matur nuwun, ini saya lanjutkan kepada Pak Rangga. Mohon izin, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rianti selaku Kabid Kesmas atau perwakilan dari pembina bidang kesehatan. Aplaus dulu untuk Bu Rianti. Ya itu tadi bobot sekali, saya jadi nggak berani menyampaikan. Nah, saya bukan orang kesehatan. Terima kasih. Seperti yang kita simak bersama, itu tadi sudah 2 bidang bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Alurnya kurang lebih sama dengan bidang yang lain. Setelah kader mereka datang nanti ada tindak lanjut dari puskesmas ataupun dari OPD yang terkait, biasanya dari Dinas Kesehatan. Lanjut, next. Nah, kita masuk ke bidang pekerjaan umum. Waduh, ini Posyandu kok ngurusi pekerjaan umum ya. Tapi itulah amanah Permendagri kita, pelayanan terpadu. Jadi ada layanan terkait informasi kebutuhan atau usulan atau permohonan terkait sarana prasarana yang ada di desa, mulai dari embung air baku, air bersih, jalan, drainase, dan sanitasi. Inilah nanti yang akan menjadi bentuk layanan yang diberikan oleh Posyandu yang bidang pekerjaan umum. Next, Mas. Lanjut ke bawah. Nah, ini tugasnya yaitu tadi selain 5 besar yang ada dalam pekerjaan umum ini,
terkait tadi pembangunan jalan, pembangunan air baku dan sebagainya. Kira-kira kader ini nanti akan mengawal, mengadvokasi kebutuhan masyarakatnya terkait 5 program yang didampingi oleh kader Posyandu bidang pekerjaan umum. Lanjut. Next ke bawah, Mas. Nah, jadi usulan, permohonan atau masukan nanti juga akan disampaikan oleh direkap dan disampaikan oleh kader kepada tim pembina di atasnya, yaitu bisa di tim pembina Posyandu kecamatan atau langsung ke OPD terkait. Nah, inilah ke bawah Mas, next lagi. Alurnya, alur ke bawah. Nah, setelah permohonan masuk, kader bersama pemerintah desa akan melakukan verifikasi, meninjau lapangan apakah betul bisa memungkinkan untuk menerima bantuan terkait sarana prasarana tadi. Nah, sebenarnya semacam permohonan kegiatan ini sudah berjalan, tapi dengan format masyarakat mengakses langsung ke pemerintah desa. Nah, disinilah peran Posyandu di semua bidang, khususnya yang PUPR juga, itu menjembatani bahwa usulan-usulan itu harapannya tertampung dulu di Posyandu atau di tingkat RW atau dusun sehingga bisa diteruskan ke pemerintah desa. Oke, lanjut, next ke bawah Mas. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang lebih penekanannya lebih ke mengawal ya kebutuhan warga, kebutuhan masyarakat, dan tentu juga berdasarkan pertimbangan anggaran yang dimiliki oleh baik itu pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten. Jadi usulannya tetap diterima, tapi nanti terkait realisasi permohonan-permohonan tersebut juga perlu pertimbangan dari beberapa OPD terkait. Kebetulan di PUPR ini ada di bidang pekerjaan umum ada dinas PU, ada dinas LH juga, dan beberapa dinas yang lain. Lanjut, next. Nah, sekarang masuk ke bidang perumahan rakyat. Kader di bidang perumahan rakyat ini mempunyai 4 tugas utama, yaitu tentang pendataan rumah tidak layak huni, kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hidup sehat, kemudian ada pemanfaatan pekarangan, pembuatan hidroponik, bioponik, dan sebagainya. Kira-kira inilah peran yang dilakukan oleh kader Posyandu di bidang perumahan rakyat. Next, ke bawah Mas. Ya, lanjut lagi ke bawah saja. Lanjut lagi ke bawah. Nah, hampir sama dengan beberapa bidang yang lain, alurnya masyarakat datang ke meja bidang perumahan rakyat, kemudian akan didata, pendataan mulai dari KK, KTP, ataupun surat sertifikat rumah yang mungkin akan diajukan bantuan. Kalau di Sukoharjo kebetulan ini ada peraturan bupati yang berlaku, itu bantuan untuk renovasi, kalau tidak itu sekitar belum pernah menerima bantuan selama 10 tahun. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengakses bantuan seperti itu, salah satu syaratnya adalah belum pernah menerima bantuan selama 10 tahun. Kemudian akan diverifikasi oleh pemerintah desa bersama kader, dan jika sesuai dan layak akan ditindaklanjuti ke OPD terkait. Ya, lanjut. Nah, sekarang ada bidang yang kelima, yaitu bidang Tantribun Linmas. Di sini peran kader lebih ke menjaga keamanan, ketertiban, dan pelindungan masyarakat dengan edukasi, kerawanan potensi munculnya konflik. Mungkin yang sedang pernah ramai itu ya yang di Malang itu, Sahara dengan apa itu ya, menjaga konflik-konflik internal muncul di masyarakat. Inilah peran Tantribun Linmas mengawal, dan juga ada edukasi tentang kesiapsiagaan bencana. Dan yang lain seperti yang terlihat pada materi. Lanjut Mas ke bawah. Nah, ini
gambaran umumnya peran yang dilakukan oleh kader di bidang Transtribun Linmas. Kebetulan ini sistemnya sudah kita bisa mengkombinasi ini karena sudah ada linmas-linmas yang ada di desa kelurahan, nanti tinggal pemberdayaan atau keikutsertaan tim linmas ini dalam pengurus posyandu. Next, ke bawah Mas. Lanjut lagi ke bawah. Lanjut ke bawah lagi. Nah, alurnya hampir sama, datang ke meja Transtribun Linmas, kemudian pengaduan atau pelaporan ataupun permohonan apapun terkait Transtribun Linmas. Aduannya ada banyak, ini ruang lingkupnya cukup luas, mulai dari KDRT, narkoba, dan sebagainya. Jadi harapannya linmas-linmas yang ada di tingkat desa atau kelurahan yang juga tersebar di tingkat RW atau dusun inilah yang nanti akan berintegrasi dengan posyandu khususnya bidang Transtribun Linmas. Lanjut, kita sekarang di bidang sosial. Ini bidang ke-6 dalam posyandu 6 SPM. Tugasnya yaitu memberikan pelayanan atau trauma pasca bencana, kemudian akses kebutuhan terhadap kelompok masyarakat rentan, lansia, disabilitas, dan sebagainya. Seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar, peran bidang sosial inilah tidak hanya ngurusi BLT saja, tapi banyak dan luas. Maka harapannya nanti kader di bidang sosial itu bisa mengadvokasi kebutuhan atau permohonan dari masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Lebih kepada membantu pemerintah desa, misal pengawalan data untuk DLB, bantuan langsung tunai dan sebagainya, atau bantuan-bantuan sosial yang lain. Lanjut, langsung ke bawah Mas, ke alur saja. Bawah lagi, alur yang nah, langkah-langkahnya hampir sama dengan bidang yang lain. Masyarakat datang ke meja bidang sosial, kemudian kader mendata seluruh kebutuhan terkait bidang sosial yang dihadapi oleh warganya, dan pemerintah desa bersama kader melakukan verifikasi untuk ditindaklanjuti ke tingkat dinas. Nah, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke implementasi di ruang posyandunya ya. Lex, lanjut Mas ke bawah. Nah, kita mohon kepada kader mungkin yang hadir hari ini ataupun yang mengikuti secara daring, ruang posyandu karena sudah bertransformasi fungsinya sehingga mulai dari MMT itu juga sudah cukup muncul ya 6 SPM sehingga masyarakat tahu oh ternyata di posyandu yang sekarang ini tidak hanya melayani bidang kesehatan saja tapi ada bidang-bidang yang lain. Jadi ini mohon juga nanti bisa diwujudkan mungkin dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pengadaan atribut di ruang posyandu, atau monggo nanti tergantung masing-masing posyandu sendiri dalam mewujudkan minimal ada MMT, kemudian ada X-Banner tentang aktivitas 6 SPM, dan ada papan masing-masing meja di bidang, kemudian ada buku laporan. Next, lanjut. Tindak lanjut, selain mengimplementasikan 6 SPM, kami harapkan juga pengurus posyandu atau minimal tim pembina di desa atau kelurahan itu membuat akun media sosial, minimal Instagram. Karena apa Bapak Ibu? Di sini sebagai bentuk kita mengedukasi kepada masyarakat, dan kalau sosialisasi semacam forum seperti ini saya yakin pengemasannya secara publikasi lebih menarik dengan di bidang di media sosial. Jadi diharapkan mengikuti follow akun Instagram tim pembina posyandu kabupaten dan juga tim pembina posyandu provinsi ataupun pusat. Monggo Bu ini ya.
Nah, karena kita selalu dipantau dan diawasi, Sukoharjo ini kira-kira sudah sesuai belum implementasinya? Kalau kelembagaannya sudah 100%, idealnya implementasi di Musim Posyandunya juga diharapkan sesuai dengan kelembagaan yang sudah kita kirimkan ke Mendagri. Next, slide terakhir, ke bawah lagi. Nah, Bapak Ibu, ini link materi yang bisa di-scan atau di-download. Ke atas lagi Mas, tulisannya ketutupan. Bit.ly-nya. Nah, bit.ly pos garis miring Posyandu 6 SPM. Di sini berisi link materi tadi dan desain atribut dari MMT ataupun Xbanner yang sudah kami siapkan. Monggo bisa diketik nanti di WhatsApp atau disampaikan link ini kepada kader-kader yang ada di desa. Linknya jangan lupa nanti dimasukkan ke kolom chat ya. Nah, sudah masuk ke kolom chat Zoom, mungkin yang mengikuti Zoom lebih cepat ini bisa mengakses. Ya, demikian yang bisa kami paparkan selaku tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo. Atas kekurangannya kami mohon maaf, mewakili teman-teman tim pembina yang sudah ada di sini. Semoga menjadi bermanfaatan untuk semuanya dan tidak lupa kami aturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ketua PKK Kabupaten Sukoharjo dan segenap pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan yang sudah memfasilitasi acara hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, sisi foto bersama. Yang pertama, kami mohon kepada tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo untuk foto bersama. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. Izin Pak, jumeneng di belakangnya Ibu. Nggih. Bu tetap duduk. Izin kami pandu, 3 langkah ke kiri Bapak Ibu, biar imbang. 2 langkah ke kiri lagi Mas Rangga. Nggih. Ibu geser. Tolong geser ke kiri 2 langkah. Izin kami pandu. Untuk gaya pertama, gaya resmi dulu Bapak Ibu. Berikan senyum terbaiknya. Gaya kedua, semangat Bapak Ibu. Yang ketiga, gaya bebas. Enggak. Ada yel-yel dari Posyandu mungkin? Butika, Mas Rangga? Belum ya? Belum, nggih. Belum ada. Nggih. Terima kasih cukup kepada tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada segenap tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo untuk foto bersama. J, izin kami pandu Bapak Ibu. Gaya pertama, gaya resmi dulu. Semangatnya mana Bapak Ibu semuanya? Gaya bebas. Terima kasih.
Selanjutnya kami mohon kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo untuk foto bersama. Izin kami pandu. Untuk gaya pertama, gaya resmi dulu, Ibu-Ibu, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Semangatnya mana Ibu-Ibu? Gaya cantiknya mana Bu? Yang terakhir kami mohon kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan Binaan yang hadir pada hari ini. Setelah ini kita akan kembali ke materi, mungkin dari materi yang disampaikan oleh Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo, ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan Binaan yang hadir pada hari ini. Izin kami pandu Ibu-Ibu. Gaya pertama resmi dulu Ibu. Senyum manisnya Ibu, Bu Dokter. Semangatnya mana Ibu-Ibu? Yang terakhir gaya bebas. Izin Bu Ketua. Berdiri, cuma seperti biasa. Biar yang lain ikut merasakan. Foto bersama seluruh peserta. Mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu semuanya. Boleh, nggih. Kuning nggih? Oh ya, nggih. Mantep kuning. Yang di belakang boleh tunjuk tangan biar kelihatan tangannya. Minimal kelihatan tangannya ya Bu ya. Ababanya Mas, biar yang di belakang kedengeran. Kolaborasi berdampak kita jaya bahagia Sukoharjo Makmur spektakuler. Nah, Pak Rangga bingung. Dia matur nuwun. Ya, terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya. Monggo Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, kita akan kembali ke materi sosialisasi Posyandu 6 SPM. Setelah tadi disampaikan beberapa materi dari narasumber, saatnya kita buka sesi untuk tanya jawab. Kita akan mulai dari Bapak Ibu yang hadir di gedung ini. Mungkin dari sisi sebelah kanan ada yang mau bertanya? Cukup jelas Ibu? Dari sisi sebelah kiri mungkin? Dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukoharjo. Terima kasih kepada orang tua wali yang telah memberikan
memberikan sarana gitu ya Terima yang kasih untuk bisa waktunya yang diberikan menunjang kepada saya. keberjalanan pembelajaran Sebetulnya di ini nyuwun SLB pangapunten Ibu 14 izin Rumah. baru sekali buat saya gitu, baru banget untuk Posyandu 6 SPM ini. Kemarin sudah kami sampaikan saat kami ada pembinaan administrasi di tingkat kelurahan. Baik, alhamdulillah Nyuwun agenda pangapunten pertama untuk kita yaitu dan akhir usaha Posyandu 6 SLB SPM 14 ini Rumah kan tahun yang menjadi ajaran permasalahan itu ada include 2025-2026 Posyandu telah remaja nggih. selesai. Kalau tidak salah Sudah nggih, kita kemarin ditanyakan seperti itu dan acara. permasalahannya adalah Kami mengucapkan bagaimana terima kasih pelaksanaan untuk kepada Posyandu guru remaja itu yang efektif bisa dilaksanakan di tingkat kelurahan karena kebanyakan kalau dilaksanakan siang sedangkan kader kita itu bisanya siang, itu yang remajanya yang tidak bisa karena ada yang sekolah, ada yang bekerja begitu. Jadi mungkinan itu malam. Sedangkan kalau malam itu biasanya kadernya yang kesulitan untuk waktunya. Dan juga nyuwun pangapunten untuk dana, kembali lagi ke itu nggih nyuwun pangapunten. Karena untuk pelaksanaan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia itu saja sudah berswadaya yang luar biasa, mulai dari tingkat RT, RW, semuanya dilibatkan oleh Ibu Lurah dan alhamdulillah swadayanya cair banyak gitu ya. Tapi kalau untuk melaksanakan kegiatan Posyandu remaja juga mungkin masih butuh biaya yang lebih besar lagi. Kembali lagi ke dana untuk pengadaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk lebih efektifnya pelaksanaan di Posyandu remaja, khususnya yang Posyandu remaja. Mungkin itu saja yang kami tanyakan terkait dengan Posyandu 6 SPM di mana harus diinkludkan Posyandu remaja di situ. Matur nuwun. Terima kasih Ibu. Dari tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo langsung dijawab atau mau disimpan dulu pertanyaannya? Langsung dijawab nggih? Nggih, monggo. Mohon izin, terima kasih pertanyaan dari Bu Nanang, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukoharjo. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau nanti anggaran dana nanti dari DPMD, nggih. Keterkaitan Posyandu remaja, nggih, perlu kami sampaikan ibu-ibu semuanya bahwa Posyandu sekarang tidak khusus Posyandu remaja, Posyandu balita seperti itu, tapi istilahnya dengan Posyandu siklus hidup dengan sasaran remaja. Jadi nanti menyebutnya tidak Posyandu remaja. Jadi Posyandu siklus hidup sasaran remaja. Lah, memang untuk Posyandu siklus hidup tersebut kan tadi untuk pelaksanaannya sesuai alurnya tadi nggih 5 langkah tadi sasarannya kan memang yang kesulitan mungkin sasaran yang remaja karena tadi remaja itu kan masih banyak sekolah seperti itu dan bisanya itu mungkin pas di hari malam atau pas hari Sabtu atau Minggu mungkin pas saat libur seperti itu. Nah, ini karena sasaran Posyandu siklus hidup itu seluruh sasaran harus mendapatkan pelayanan, ini harus ini kita harus mencapai ataupun menjangkau layanan tersebut. Lah, untuk anggaran nanti dari DPMD. Lah, pemberdayaan masyarakat di situ mungkin ya. Ini kan bisa dikembangkan ya untuk pemberdayaan masyarakatnya. Untuk pelaksanaan karena di sini tetap langkahnya sesuai dengan 5 langkah tadi bisa dilaksanakan memang pas saat di malam hari ataupun pas saat kesepakatan dari wilayah Posyandu tersebut. Lah biasanya 5 hari, ya 5 hari pelaksanaan misalkan hari H tersebut di tanggal 5, berarti tanggal 5 sampai 10, 5 hari ke depan itu melaksanakan untuk sasaran dari Posyandu remajanya. Mungkin masalah lagi yang produktif belum hadir, lah di situ juga disiapkan untuk jadwalnya yang produktif. Untuk jadwal itu bisa disepakati dari wilayah Posyandu di wilayah tersebut. Bisa nanti di sore hari, bisa nanti di malam hari, tergantung juga kesepakatan antara kader dan kebijakan yang ada di wilayah tersebut atau mungkin dengan Pak RT-nya Karang Taruna di situ.
Itu jadi nanti untuk posyandu itu adalah menyebutnya sekarang posyandu siklus hidup, sasaran lansia atau sasaran produktif, sasaran remaja seperti itu. Ngaten kalau untuk anggaran monggo dari Pak Rangga untuk disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana, pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh kader dan pengurus semua nih. Baik, izin menjawab. Sebenarnya untuk terkait anggaran masih dalam fokus prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 tentang prioritas pembangunan di desa untuk sektor subkode bidang pelaksanaan pembangunan desa. Jadi secara Siskudes itu bisa tergantung hasil Musdes. Nanti untuk penggunaan APBDes, ini di tingkat desa ya, anggaran di tingkat desa ya. Desa itu nanti berdasarkan hasil Musdesnya akan mengalokasikan berapa anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing posyandu yang dimiliki desa atau desa tersebut. Nah, untuk kelurahan nanti bisa langsung karena ikutnya ke kecamatan ya anggarannya, nggih. Jadi kami tidak bisa memberikan jawaban yang terlalu detail untuk posyandu yang ada di tingkat kelurahan, tapi harapannya mumpung beberapa ketua PKK kecamatan ini hadir bisa disampaikan saat forum di tingkat kecamatan ya untuk membantu dalam dukungan anggaran posyandu yang kelurahan khususnya. Kemudian Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat Permendagrinya nomor 13 tahun 2024 ini ada pasal terkait penganggaran itu memang disesuaikan dengan kemampuan desa. Jadi tidak ada standar harus seperti apa, intinya kita ikut nyengkuyung dulu, tergantung nanti kemampuan desa itu pasti variatif dan beragam. Makanya di sini tidak ada jawaban yang seragam, tidak ada jawaban yang sama. Ya, saya rasa semua pasti mendukung, pasti kerso mendukung. Tinggal kemampuannya ini yang mungkin tidak bisa kita samaratakan tergantung APBD desa masing-masing. Mungkin dari saya ngoten Bu Nana, matur nuwun, saya kembalikan ke MC Bu Meta. Terima kasih atas jawabannya dari tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo. Sudah puas Ibu? Oh, nggih, terima kasih. Baik, kita akan menyapa Bapak Ibu peserta sosialisasi Posyandu 6 SPM yang ada di Zoom meeting. Halo, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Monggo yang akan bertanya melalui Zoom meeting kami persilahkan. Tadi ada Mbak Retno dari kader Posyandu Gentan ya. Monggo. Mbak Retno kami persilahkan. Untuk mic-nya bisa di-open Mbak Retno. Halo Mbak Retno. Mbak Retno silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mic-nya bisa di-open. Nek pengen gabung itu tanda kok durung. Oh baik, baik ya. Ada kesalahan teknis mungkin kepencet ya dari Mbak Retno. Terima kasih. Kita akan kembali ke Bapak Ibu yang hadir di gedung ini. Masih ada pertanyaan yang akan disampaikan ke tim pembina Posyandu Kabupaten Sukoharjo. Khususnya dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Monggo Ibu. Atau dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Binaan. Laban mungkin. Tim Penggerak PKK Desa Laban.
Cukup Bapak Ibu semuanya? Baik, cukup. Nanti kalau masih memungkinkan ada pertanyaan atau informasi-informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup ya Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti serangkaian acara dari pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada pelaksanaan pembinaan administrasi 10 program PKK bagi tim penggerak PKK Desa Binaan se-Kabupaten Sukoharjo. Perlu kami informasikan untuk pembagian tempat bagi Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan Binaan di ruang Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Kemudian untuk bendahara di ruang transit dan untuk sekretaris Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4 berada di Gedung Dharma Bakti Wijaya lantai 2. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.